Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Zakia Simangunsong. Saya peserta PKDP tahun 2025. Di sini saya mengampu mata kuliah IPS Dasar MI atau SD. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai konsep dasar sejarah. Yang pertama yang kita bahas terlebih dahulu yaitu adalah pengertian sejarah, yang mana di sini kata sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu syajarotun, yang artinya itu pohon kayu. Nah, pengertian pohon kayu di sini ialah adanya suatu kejadian atau perkembangan pertumbuhan tentang suatu hal atau peristiwa dalam suatu kesinambungan atau kontinuitas. Kemudian yang kedua yaitu peranan sejarah. Nah, sejarah ini memiliki 4 peranan. Yang pertama itu sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai cerita, dan sejarah sebagai seni. Oke, yang pertama kita bahas terlebih dahulu itu sejarah sebagai peristiwa. Nah, sejarah sebagai peristiwa ialah kejadian nyata yang telah terjadi pada masa lampau. Selanjutnya, sejarah sebagai ilmu yaitu kajian sistematis tentang masa lalu berdasarkan metode ilmiah. Nah, kemudian sejarah sebagai cerita yaitu narasi atau kisah yang disusun berdasarkan peristiwa-peristiwa masa lampau. Selanjutnya, sejarah sebagai seni yaitu kemampuan dalam menyajikan fakta sejarah dengan cara yang menarik dan kreatif. Kemudian yang ketiga, kedudukan sejarah itu ada 2. Yang pertama itu kedudukannya sebagai ilmu sosial, kemudian kedudukannya sebagai seni atau art. Nah, kedudukan sejarah sebagai ilmu sosial yang dimaksud yaitu menjelaskan perilaku sosial. Nah, sementara kedudukan sejarah sebagai seni atau art yaitu sejarah tersebut memerlukan sentuhan-sentuhan estetika atau keindahan. Selanjutnya yang keempat yaitu kegunaan sejarah. Nah, di sini saya menuliskan ada 3 kegunaan sejarah. Yang pertama itu fungsinya sebagai edukatif, fungsinya sebagai inspiratif, dan fungsinya sebagai instruktif. Yang pertama, fungsi edukatif yaitu sejarah memberikan pelajaran dari peristiwa masa lalu yang bisa dijadikan pedoman dalam kehidupan sekarang dan masa depan. Nah, sementara fungsi inspiratif yaitu sejarah dapat membangkitkan semangat, motivasi, dan rasa bangga terhadap perjuangan-perjuangan dan keberhasilan dari masa lampau. Nah, yang ketiga, fungsi instruktif. Nah, sejarah berfungsi sebagai petunjuk dalam mengambil sebuah keputusan atau kebijakan agar tidak salah langkah, seperti itu. Selanjutnya, yang kelima yaitu konsep dasar sejarah. Nah, di sini adapun konsep dasar sejarah itu termasuklah dia waktu, dokumen, alur peristiwa, kronologi, peta, tahap-tahap peradaban, ruang, evolusi, dan revolusi, seperti itu. Selanjutnya yaitu yang keenam, sumber sejarah. Nah, sumber sejarah itu ialah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai media atau bahan untuk mengkonstruksi, menggambarkan, menuliskan, dan mengisahkan kembali sejarah yang telah terjadi. Nah, kemudian dari wujudnya, sumber sejarah yaitu, sumber sejarah itu dapat berupa benda seperti bangunan, perkakas atau peralatan, senjata. Nah, kemudian kalau sumber sejarah secara tertulis, nah itu bisa kita bisa kita contohkan seperti dokumen, surat-surat ataupun prasasti. Nah, sementara sumber lisan yaitu yang wujudnya lisan itu bisa kita contohkan ialah hasil wawancara. Nah, kalau dilihat dari sifatnya, nah sumber sejarah itu terdiri dari 2, yaitu ada sumber primer, ada sumber sekunder. Nah, kalau sumber primer itu
Nah, itu kesaksian dari seseorang dengan mata kepala sendiri tanpa ada perantara dari orang lain. Nah, sementara sumber sekunder itu adalah kebalikan dari sumber primer. Nah, sumber sekunder itu ialah sumber keterangannya tersebut diberikan oleh orang lain atau sumber lain yang dimana seseorang tersebut tidak menyaksikan secara langsung peristiwa tersebut. Jadi kesimpulannya dari sejarah itu yaitu sejarah itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang masa lalu, baik itu manusia secara kronologis maupun faktual. Nah, untuk dipahami, diinterpretasikan serta dijadikan pelajaran dalam kehidupan masa kini dan masa yang akan